Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, bulan Ramadan kata santri ingkang sami nyaji. Awit kula salam dereng dipun wangsuli sareng-sareng kula wangsuli angsal boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula disanjangi Ustaz Sigit salam niku wonten sekawan. Ini orang Jawa Tengah semua Pak. Ustaz Jawa bisa Pak. Betul sakit Ustaz Jawa. Ya alhamdulillah. Salam itu ada 4. Yang pertama wajib dijawab itu kalau saya belum berkata-kata langsung salam itu wajib dijawab. Yang kedua ba'da kalam itu sunnah dijawab. Tapi yang pertama dengan yang kedua banyak mana yang menjawab? Banyak mana? Banyak yang kedua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kenapa terjadi seperti itu Bapak Ibu? Karena sholat Idul Fitri jamaahnya lebih banyak daripada sholat Jumat. Sholat Idul Fitri hukumnya sholat Jumat wajib. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, salam yang nggak usah dijawab. Salam apa Bu? Salam apa Pak? Salam tempel. Ini kan banyak cara gini ya, salam tempel ya. Salam ketika Ustaz Sigit imam sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab nggak Bu? Nggak usah. Kemudian yang keempat, salam yang nggak usah ditunggu-tunggu jawabannya. Apa Bu? Pak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gak usah ditunggu-tunggu jawabannya. Kalau ada yang jawab gimana? Waalaikumsalam. Wah, suaranya. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqala hidam ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Allahumma hamna wa du'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Aqala hidam adibu awanakum ala salasil hisal hubbi nabiyukum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an. Faqala aidan kul mauludin yuladu ala fitrah wa abawahu yuhamidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisani. Al-hadis. Yang saya hormati Ustaz Sigit Jayantoro selaku sesepuh saya, guru saya, dan kebetulan di sini tentu sekretaris Yayasan Sapi. Ini Ustaz Edi Faisal yang dulu juga guru saya. Jadi saya kesini bukan karena saya bisa punya ilmu banyak, enggak Bu. Karena didahului yayasannya beliau, kalau saya enggak sholat kualat, harus sholat. Ya saya kesini walaupun sebenarnya ada cara lain, tapi saya harus kesini. Ya alhamdulillah nanti setelah ini saya tadinya kesini. Baik, yang kami hormati pula strategi selaku kepala sekolah. Kemudian tentunya staf yayasan yang lainnya juga usaha yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat kami hormati, saya muliakan seluruh Bapak Ibu, orang tua, wali, peserta didik SDIP Bina Insani. Ini kok berarti Kecamatan Tegal, Banyumanik, Semarang Petani, Jawa Tengah. Ini di kota. Kalau saya anak desa, ini ceritanya om desa untuk buntong ini.
masuknya keluar mana gitu. Paham Bu? Kalau ini dia masuknya keluar mana? Bisa membuka. Alhamdulillah, moga semua yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak kenikmatan. Ada satu nikmat sekaligus amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, kagungan nikmat, punya putra, punya putri, repot nggak Pak? Repot nggak Pak punya anak Pak? Ibu-ibu punya anak repot nggak Bu? Ibu-ibu bilang repot, bapak-bapak nggak repot. Pak, punya anak repot nggak Pak? Boten. Ibu-ibu punya anak repot nggak Bu? Repot. Harus sambat, harus sombong. Bapak ibu sambati malah ngomong. Itu amanah sekaligus nikmat Allah, nikmat sekaligus amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita. Satu hari saya itu ketemu ibu-ibu rombongan. Biasanya kalau pagi-pagi ibu rombongan di mana Bu? Di depan tukang sayur. Betul ya Bu? Iya. Kalau ya kayak karir kan begitu di depan tukang sayur. Ada ibu-ibu yang datang ke situ curhat. Sesuk anaknya rewel, aku harus diantemi, aku harus dicontosi, aku harus direpoti, aku harus direngei, aku harus ditangisi. Curhat kepada ibu-ibu yang lain, bahkan curhat kepada tukang sayur. Ibu-ibu di sini nggak ada yang gitu ya? Nggak ya? Nggak ada yang kayak gitu ya? Karena yang kayak itu sudah pindah tempat saya. Ibu-ibu apa? Ada kayak gitu, datang gitu. Dia, Masya Allah, Tuhan banyak gitu memberikan hal yang cukup luar biasa tentang anaknya. Gak lama datang ibu-ibu yang lainnya. Dengan bahasa Jawanya itu, mana belum diremeli anakmu toh, mana belum direpoti anakmu toh, mana belum dijodosi anakmu toh, mana belum ditangisi anakmu toh, dan mana anakmu tak apain. Aku loh, 30 tahun belum dua anak. Ibu-ibu yang tadi curhat tadi yang dengan mengeluarkan banyak hal dari anak-anaknya tadi, dari anaknya tadi gitu ya. Itu langsung terdiam. Langsung nge-freeze gitu loh. Orang sini tahu ya nge-freeze ya? Biasanya anak muda itu nge-freeze. Gitu. Kalau bahasa saya dulu kecil matung gitu. Langsung kaget gitu, diem sampai kemudian dia mikir, anakmu tak pelai, ngomong, terus aku senang direweli, aku senang ditangisi, aku senang dijotosi begitu. Ibunya tadi nge-freeze, yang lainnya juga ikut nge-freeze gitu ya, baru sadar. Serepot-repotnya, seribet-ribetnya orang punya anak itu masih nikmat punya anak daripada tidak punya. Betul apa enggak? Kalau bapak-bapak nggak gas kelihatannya, yang repot itu ibu. Nah sekarang saya mau tanya, pendidikan anak itu tanggung jawabnya bapak apa ibu? Hah? Yang dua-duanya ngaco. Yang tanggung jawabnya bapak ngaco. Kasih protes lah. Bapaknya tanggung jawab di sisi. Yang tanggung jawabnya ibu ngacung. Pendidikan anak tanggung jawab ibu ngacung. Ya ini terus ngira ngacung nilai om. Sesok pemilu gagal saja. Biasanya absen banyak banget tuh 50% lebih. Saya ulangi ya Pak ya. Pendidikan anak tanggung jawabnya ibu ngacung. 1, 2, 3, tanggung banyak ya. 4, 5. Bapaknya satu tok. Pendidikan anak tanggung jawabnya bapak ngasuh. Bapak ya tanggung jawab bapak kecil. Masih itu ini kue kamu. Tanggung jawab dua-duanya ngasuh. Wah,
bapak-bapak ini saya ngacung juga. Gue bingung deh. Ini anak yang mau enggak bingung. Dan saya tidak, saya bisa sikit. Katanya tanggung jawabnya bapak. Tetap dalam rumah tangga itu yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya adalah pemimpin, betul nggak? Pemimpin rumah tangga itu siapa, Pak? Hulu dinilai tuh ada fitur wah bawa dan bapaknya berarti apa? Menurut Pak Uwa, bapak, betul nggak Bu? Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dan orang tuanya lah biasanya hidup diterjemahkannya. Tapi sebenarnya dan bapaknya ya, dan bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti fitrah itu Islam. Yang menjaganya harusnya siapa Bu? Bapaknya apa ibunya? Tanggung jawab siapa? Pendidikan anak tanggung jawab siapa Pak Bu? Bu ya. Ya kan al-ummu madrasatul ulama gitu ya. Al-ummu madrasatul ulama faida ada qaida apa? Siapa yang menyiapkan ibu menjadi ummu madrasatul ulama? Kenapa bila kamu menyiapkannya? Yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan ya bujune to. Yang menyiapkan dia bapaknya, betul nggak? Suaminya. Cuma saya bertanya, ini suami istri yang berapa Pak? Oke, enak di seneng yang Bu. Nek cara Solo mah bener ini. Pak. Oke Pak nggih. Betul. Dalem kok dadi jendri pitu. Pak. Bu. Meleh Pak. Bu, saya mau tanya. Pernahkah ibu disiapkan oleh bapaknya untuk menjadi madrasatul ulama? Apakah setiap pagi pada subuh ibu ngaji tarbiyatul aulad? Yang ngaji bapaknya, ngajikan ke ibunya? Tidak pernah. Apakah Bu pernah di-training sama bapaknya untuk bagaimana mengajar anaknya? Tidak pernah. Pak, saya mau tanya, Pak Bayu nih Pak, dari ibu nggak pernah. Bener nopo mboten Pak? Mboten itu tanggung jawab apa ora Pak? Lu lanang cap apa? Ya betul Pak. Ya Allah, astagfirullah. Keluar ini kawal saat sedikit. Ambil bar subuh, tarbiyatul aulad tak buka, dan aku ketok tanggung jawab dulu. Sekarang kalau sudah kita diskusi, nah diskusi salah ya Bu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Wes ngaji, wes diskusi, atau ngomong tentang perkembangan anak menunggu ya ono. Wong iya teko. Ya Allah. Iya Bu, ini adalah nikmat sekaligus amanah dari Allah, maka kita wajib mensyukurinya. Cara mensyukurinya alhamdulillahirabbil alamin, kita bahagia kita menerima anak-anak kita. Ya, tapi ada loh ya yang enggak bahagia. Saya itu diceritain Ustaz Cahyadi karyawan di Jogja itu. Beliau itu pernah menerima 2 orang bapak ibu itu datang ke beliau. Itu anaknya mohon maaf dalam tanda petik masalah, dalam tanda petik nakal, dalam tanda petik sesuatu gitu. Nah, bapak tadi datang ke beliau. Bapaknya nyalahin ibunya, ibunya nyalahin bapaknya, dan nggak menerima akan kelahiran itu. Itu lahirnya kecelakaan otak gitu. Nah kok kecelakaan? Lah salahnya bapaknya lupa gitu. Nah, terus bapaknya, "Lah, kenapa kamu terima?" Malah gitu. Terus akhirnya jadi anak itu. Akhirnya anak itu nggak diterima oleh kedua-duanya. Itu berarti bersyukur apa enggak? Harusnya bisa kita bersyukur, nanti kita bahagia menerima anak itu. Kemudian selanjutnya bersyukur dengan amal, bagaimana kita mendidik anak itu dengan baik.
sehingga menjadi orangnya fitrahnya terjaga tadi. Fungsi pendidikan kita kan untuk menjaga fitrah anak tadi. Begitu gitu. Fitrahnya apa? Ya Islam. Oke. Oh gitu. Oh kok tidak berhenti tidak? Dan mungkin sadar dulu. Dikeluarin terus nggak? Kita di mana lagi? Iya. Nggak usah pakai slide nggak apa-apa ya. Harus pakai. Iya. Ustaz dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sampai apa saya nanti? Ya bersyukur dengan amal. Syukur itu ada tiga. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil amal. Syukur bil lisan, ya alhamdulillah kita punya anak. Syukur bil qalbi, kita bahagia. Jadi orang yang bahagia punya anak itu pahalanya luar biasa. Saudara yang punya anak kemudian dia bahagia juga pahalanya luar biasa. Ya, kalau nggak salah Abu Lahab itu dia setiap hari Senin itu siksaannya dikurangi. Tapi disikat terus, namanya Abu Lahab juga sudah dinas masuk ke neraka. Tapi setiap hari Senin siksaannya dikurangi. Kenapa dikurangi? Kenapa? Karena dia bahagia Rasulullah lahir ketika itu. Yang lahirnya Rasulullah hari tanggal 12 bulan Awal. Kata teman saya tanggal 20 April di mau itu siji tahun saya bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Tahun berapa hijrah? Tahun hijrah berarti tadi. Nah, dia lahir. Dia lahir, Abu Lahab bahagia, kemudian menyembelih unta untuk kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setiap hari Senin siksanya di neraka itu dikurangi. Setiap hari Senin siksanya di kubur itu dikurangi. Setiap hari Senin. Nah kita kalau punya anak harusnya juga bahagia. Setelah bahagia syukuri dengan kita mendidik anak itu sebaik-baiknya, menjaga anak itu sebaik-baiknya, sebagaimana halnya yang disabdakan Rasulullah tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasyiranihi wa yumajjisanihi. Jadi kita jaga anak ini agar sesuai dengan fitrahnya. Fitrah apapun, Bu. Ada anak yang masih kecil karena euforia hafalan Al-Quran begitu, masih kecil banget gitu, di Qur'ani terus gitu, di kandungan di Qur'ani, lahir di Qur'ani gitu ya. Kemudian masih kecil banget disuruh hafalan Quran, terus akhirnya hafalannya banyak. Tapi setelah gede malas sholat. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang sudah kayak gitu. Satu ketika saya ngantar anak saya untuk Quran camp gitu, kalau di sana di Tawangmangu biasanya agak dingin begitu. Ada salah satu anaknya ustadznya itu yang usianya 4 tahun tapi hafalannya udah banyak. Saya dengar kabar itu, saya ke sana dengan hati yang gembira untuk memotivasi anak saya menceritakan tentang anak itu. Masih kecil tapi sudah hafalannya banyak gitu ya. Sampai di sana ketemu dengan anak saya. Saya tanya, "Dek, kamu kenal anak ini?" "Kenal, Bah." "Tapi, Bah," langsung begitu. "Tapi, Bah, kenapa, Dek?" "Akhlaknya itu nggak punya adab, Bah." Harta pamerin masih bagian itu. Kok nggak punya adab, kenapa, Dek? Masa kita yang gede-gede gini, dia kalau manggil itu nggak pakai apa atau mbak atau apa. Terus dia itu kalau apa ya, mungkin karena merasa dia anaknya ustadzah itu kayak semena-mena gitu sama kita gitu. Nah, terus itu tak pamerin. Awalnya tadi itu saya mau bilang, itu masih kecil, ini bagus ya dia. Oh gitu, nggak bisa. Saya terdiam ketika itu, terus ngobrol yang lain. Mohon maaf, ini ada proses yang kayak gitu. Proses yang terpaksa sehingga nggak seimbang, nggak sesuai dengan fitrah anak itu. Nggak sesuai dengan fitrah. Boleh itu, tapi yang lainnya juga harus diberikan. Kebiasaan yang baik, adab yang baik, dan lain sebagainya juga harus diberikan. Jangan sampai itu tidak tercek. Gitu. Cara mensyukurinya bagaimana kita menjaga itu. Maka kita mari bersama-sama ikrarkan dengan lisan kita, alhamdulillah
Rabbil alamin. Allah memberikan putra putri kepada kita, amanah sekaligus nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Salawat salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lupa salawat bahaya. Karena ya Rasulullah bahagia, kita harus bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat wae sholawat, Gusti Allah wae sholawat marang Rasulullah. Masa kita manusia biasa enggak bersalawat? Berapa kali Bu sehari bersalawat? 10. Berapa kali Pak salawat sehari? 17. Setiap rakaat ada sholawatnya. Minimal ya 9 kali lah sholawat kita. Betul nggak? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali. Masa subuh 2 kali? Jadi 10. Minimal 9, tapi maksud ya minimal tok gitu ya. Ya ditambah lagi lah sholawat di luar sholat, atau sholatnya ditambah ya. Terus kemudian di luar sholat bersalawat. Pengen ketemu dengan Rasulullah di surga nggak Bu? Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Gitu ya Bu ya? Betul nggak? Bila ingin terhindar nanti dari neraka, mintalah syafaat pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli ala wa sallim. Bisa nggak Bu? Bisa? Allahumma ala orang foto kalau sudah aja kita ini udah tahu biasa di salawatnya gimana? Orbanan gitu ya. Hadroh ya Bu ya. Orbanan hadroh. Bagus. Ini kan ngomong balik Maulid ya. 12 hari Bu ya. Mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 ya. Setiap hari Maulidan Maret. Jadi, Bu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salam kita diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Baik, kembali ke rasa syukur kita, bagaimana kita mengelola mendidik anak-anak kita. Saya kemarin sudah diketik, jangan nyinggung masalah psikologi gitu katanya. Nyinggungnya ayat-ayat, atau lain, atau hadis gitu. Ya tidak apa-apa. Mas Wisnu ada kan PPT-nya? Ada. Oke. Kita ke PPT nanti tidak pembahasan. Ke bawah aja langsung. Itu istri saya bukan 3 ya, Bu ya. Itu anak-anak saya. Nah, itu kayaknya istrinya kayak 3 gitu kadang-kadang. Pikirannya istrinya 3. Itu anak saya yang paling gede, itu anak yang paling laki gitu. Nah, next sudah tadi sudah dikenalkan. Nah, saya mau tanya Ibu Bapak, ini siapa? Siapa? Thomas Alva Edison. Ada kisahnya. Edison sudah pernah tahu ya Bu ya. Dia kecil dilabeli oleh gurunya. Waktu 3 bulan sekolah di TK itu dilabeli anak idiot. Sebelumnya dia itu super banget sekolah. Karena ibunya bilang, sekolah itu apa Bu? Ibunya bilang, nanti sekolah itu ada sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, yang membuat kamu juga luar biasa. 3 bulan dia sekolah dikasih surat sama gurunya, dikiranya surat itu sesuatu yang istimewa, tapi ternyata dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, kenapa dia dikeluarkan dari sekolah? Thomas Alva Edison itu gantiin ayam untuk mengerami telurnya. Kira-kira kalau jenengan itu gurunya mengatakan dia idiot apa enggak? Iya, kira-kira itu. Tapi ibunya ketika itu menerima Alva Edison dengan baik. Akhirnya dididik sendiri oleh ibunya dengan calistung, ya, dengan cintanya, dengan kelembutannya, dengan ketulusannya.
sukseslah dia menjadikan Thomas Alva Edison ini seorang ilmuwan yang ribuan penemuan. Berawal dari seorang ibu yang mendidik anaknya dengan ikhlas, dengan tulus. Dengan ikhlas, dengan tulus. Hanya dengan modal calistung. Kalau sekarang kurikulum merdeka, mulai jam 3, raiso layangan gitu ya, gitu. Putih barang. Itu cah cilik ngono ya, bayangin Bang. Sekarang macam-macam gitu. Mohon maaf, yang bikin Alva Edison sukses orang tuanya apa sekolahnya? Orang tuanya apa sekolahnya? Sekolahnya tadi kan mahal, nggak beli aja tadi kalau hari ini. Kalau penyanyi nggak kayak gitu ya tadi. Insya Allah. Next, ini siapa? Albert Einstein. Ini usia 12 tahun waktu SD gitu, levelnya kayak gitu. Di waktu kecil dia dicap oleh gurunya pemalas, tidak taat aturan, bodoh. Di dunia insani ada enggak? Gak berani kan ada orang tuanya. Gurunya mulai beli kayak gitu. Bullying sudah ada sejak dulu ya, biar tadi. Sudah ada sejak dulu. Nah, saya nih kayak gini dikit gak apa-apa dia. Masa ayat terus dia. Nah, ini apa? Akhirnya orang tuanya menerima, orang tuanya tetap memberikan rapot tersendiri bagi dirinya. Terus terang Pak Bu, anak saya itu waktu di TK juga gitu. Di TK itu di sisi apa namanya? Bayan, circle, center gitu. Yang itu nyun sewu, penilaiannya kan prosesnya saja. Setelah proses gak dinilai gitu. Bagus. Nah anak saya itu kalau pas proses cuma ngingetin aja, cuma melihat saja, cuma lihat, ngerekam, nanti keluarnya di rumah. Keluarnya di rumah ngajari tetangganya dan sebagainya. Jadi sekolah nggak bisa dinilai Pak, nilainya jelek. Saya nggak apa-apa. Yang penting aku punya nilai sendiri di rumah. Aku punya profil sendiri tentang anakku di rumah. Di sekolah ya diserahin ke guru ini tak gini ngoten mawon. Ya Bu siap, saya usahakan gitu. Oh nilainya sudah nggak bagus gitu. Nah, ya bagus ya harus terima, Tapi di rumah saya tahu lah ini. Jadi kalau di sekolah itu disuruh, malah dia hanya diam dengerin gitu. Nanti sampai di rumah ngajari teman-temannya gitu, keluar sendiri di rumah gitu. Nah, satu ketika dunia kan kunjung di rumah gitu ya Pak ya. Terus tahu, kalau di rumah bisa kayak gini kan? Iya, jadi dia itu oh, akhirnya kita penilaian itu harus bareng-bareng gitu. Kadang di rumah, di sekolah, juga mungkin setelah proses ada sesuatu kan gitu. Nah, ini kita juga demikian harusnya. Nah, Einstein mungkin juga kayak gitu kali ya. Di rumah, di sekolah dibully oleh gurunya, teman-temannya, dia pemalas, tidak taat aturan, tapi gedenya dia jadi ilmuwan. Semuanya itu proses. Kita nggak bisa melabeli anak kita sejak awal dia kayak apa. Bisa jadi dia jadi seperti itu karena label-label kita yang kurang pas pada anak kita. Next. Nah, yang lainnya juga sama nasibnya. Ya, ini sama juga. Siapa ini? Siapa ini? Newton. Ya, Newton juga gitu. Yang nggak bodoh, pelama, pemalas. Kelihatannya ibu-ibu yang saat ini sukses dulunya juga kayak gitu. Kira-kira gitu. Semua itu proses. Nggak bisa kita memberikan label pas saat proses itu berjalan. Saat proses itu berjalan. Nah, tadi sudah, next. Ya. Ini juga sudah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menemani anak kita? Dan bagaimana kita menemani tumbuh kembang anak kita? Yang modal utama yang harus kita pakai adalah kelembutan, cinta, kasih sayang. Kalau kita mengingatkan anak kita, itu anak kita tersentuh, bukan tersinggung, begitu ya Bu ya. Kita menegur anak kita tersentuh, bukan tersinggung, gitu ya Bu ya. Tersinggung itu biasanya ada penolakan, kalau tersentuh itu biasanya langsung masuk. Maka ada satu modal yang harus kita lakukan. Tapi rahmatin minallahi intalahu. Ya,
Maka berkat rahmat Allah itu Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Karena kalau tidak lemah lembut di situ, seandainya engkau bersikap keras dan berani kasar, mereka akan lari. Demikian pula kalau kita mendidik anak kita, apalagi masih kecil, masih lembut begitu ya, dia harusnya lemah lembut. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gendong anak kecil gitu ya, gendong bayi. Nah, gendong bayi, bayinya itu pipis Rasulullah, ngopoli Rasulullah. Kalau ibu, bapak, ayahnya atau ibunya, kira-kira apa yang dilakukan? Merebut anak itu biar Rasulullah ya dipipisi, betul nggak? Betul. Ketika itu ada sahabat yang anaknya tadi itu digendong Rasulullah, langsung gitu. Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicegah, jangan seperti itu. Yang lembut, yang halus kepada anak. Lukanya dia itu nanti nggak bisa disembuhkan kalau kau berbuat kasar, kan? Artinya kelembutan, kehalusan, cinta yang paling dalam dari hati kita itu harus sejak awal kita berikan kepada anak kita di saat masih kecil. Dan mohon maaf sebelum ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam surat Luqman itu ayat yang ke-12, nah ini bapak-bapak tugasnya mendidik anak, membersamai anak itu tidak hanya pas saat lahiran Bapak. Sebelum lahir juga harus dibersamai. Nah, ya, kembali ini. Sebelum lahir juga harus dibersamai. Psikologis ibu yang hamil, wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah, dan biasanya waktu emosinan, minta perhatian, sehingga ada kalimat ngidam. Ya Bu ya, ngidam itu sebenarnya hanya ingin perhatian suami, betul nggak Bu? Jujur baik, jujur. Iya betul. Pura-pura ini, aku minta ini, aku minta ini. Itu cuma ingin perhatian suami, karena suami aku kosong ini orang digagas Jo. Begitu. Aku nggak dipikirin ya. Betul ya tenang. Nah, jadi membersamai anak itu sebelum lahir sudah harus dibersamai. Bahkan sebelum bikin anak itu harus membersamai anak juga. Iya. Dulu pernah panjenengan sering baca broadcast, tapi itu sebenarnya kan kita di luar negeri ya. Itu sudah bahasa Indonesia kan gitu. Nah, itu kan ada seorang bapak yang anaknya sudah SMA itu luar biasa sholat. Biasanya anak perempuan SMA kan susah sholat ya Bu ya. Yang mulainya bagus gitu. Iya, itu berarti tenang. Iya, mulainya bagus. Kalau kakek neneknya ke situ dibangunin begitu, bapaknya ibunya dibangunin gitu. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata rahasianya satu, dia membersamai anak, calon anak itu sudah sejak sebelum mau bikin anak. Waktu dia ujian, itu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nikah, itu sudah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi membersamai anak sebelum anak itu ada, membersamai anak sebelum istri itu ada. Bapak ingin ngoten? Halo, Bapak ingin ngoten? Amin Allahumma amin. Bapak bingung jawabnya, aku menurai Pak. Ya, apa ngomong ngoten, ini juga ngoten. Ya, itu membersamainya sejak sebelum lahir sudah bersamai, sejak sebelum nikah sudah membersamainya. Jadi yang cita-citakan itu anak, zuriyah yang kayak apa, bukan istri yang kayak apa. Tapi kita seringnya mesti berorientasi pada pasangan, betul nggak? Istri yang kayak apa atau suami yang keluarga buatan gede dhuwur gitu. Kalau saya terus terang nggak begitu ramping wanpek bunyi. Kenapa saya wanpek? Nama saya karena Lilik Prihanto, nggak pernah prihatin. Nah, saya itu sering ditanya sama orang-orang, kok saat ini lo keluar gila? Nah, masalahnya nanti lo Prihanto bukan prihatin. Oke. Nah, ini kita membersamai anak itu sejak sebelum menikah, kemudian saat istri mengandung Bapak, itu harus dibersamai itu dengan berbagai hal yang kita usahakan. Kita menginginkan anak kayak apa saat istri kita itu mengandung, hamil. Secara psikologis harus dibahagiakan. Istri yang bahagia anaknya cerdas. Kalau istri yang sedih, anaknya biasanya ngambek.
Betul ya? Istri yang sedihan, istri yang nyampekan, istri yang itu nanti turun kepada anaknya, karena itu pendidikan awal di dalam perut itu sudah seperti itu. Maka kemudian kewajiban seorang bapak adalah membahagiakan istri. Pengen mau bu, sate. Hari ini apa lagi? Gulai. Besoknya apa lagi? Tajri burur. Bapak ibu dulu mergo gak dahar, ibu dulu mergo dahar. Itu susah ya, aduh dari sini. Tapi ini penting, yang kadang harus kita perhatikan dalam awal. Kalau saya melihat kita mau membenihkan sesuatu, kalau ini pertanyaan itu, pohon jati itu akan hebat nanti ya. Bagaimana awalnya? Setelah itu kan dia akan tumbuh dengan sendirinya. Biasanya gak diserang jadi apa-apa, tapi awalnya itu perawatannya cukup luar biasa, spesial. Maka di saat kita sebelum menikah, saat menikah, kemudian saat hamil, itu perawatan terhadap anak kita harus luar biasa. Bagaimana seorang bapak membahagiakan istri, bagaimana istri bahagia, kondisinya senang, kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya harapan, insya Allah itu membersamai yang paling awal. Ya, gitu. Saya masih berapa menit? Oh ya, 10 menit lagi. Ya wis. Nah, ya udah. Nih, kalau dulu itu ada nasi daria, tapi punya aturannya. Anakku, 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 dunia yang engkau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku. Pernah dengar lagi itu nggak Pak? Oh, kalau belum pernah berarti tidak seumuran Ustaz Sigit. Kalau seumuran Ustaz Sigit, nasi daria dari Semarang sini ya. Itu punya nasi daria itu. Ya, betul ya Bu ya? Ini orang musidan terkenal dari Semarang itu. Nah, karena cuma 10 menit, saya langsung jujur mawon. Kata Ali bin Abi Thalib ya, ajarilah anak-anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman. Beda zamannya anak-anak kita dengan zaman kita. Generasi Z saat ini, generasi Alpha saat ini. Kita kan milenial ya Pak ya, betul ya? Yang kolonial hanya Ustaz Sigit ini. Kita milenial. Kemudian nanti generasi Z dan sebagainya. Nah, nih ini kita pakai. Ada beberapa memang tahapan-tahapan itu. Kalau dalam kalimatnya Ali bin Abi Thalib pakai ini 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga gitu ya. 7 tahun pertama anak kita bagaikan raja ya. Yang namanya raja, kita sebagai patihnya kan ngomong gitu ya. Ngomong itu bagaimana keinginan anak itu, kebutuhan anak itu kita tuntun saat itu, karena kita patih. Bukan kemudian keinginannya semuanya kita turuti, enggak, dia raja. Namun demikian, kita juga harus bisa seperti anak kita. Prinsip awal saat kita mendidik anak kita adalah bagaimana kita mengetahui dunia anak kita. Kalau dalam bahasa yang lain itu begini, bawalah dunia mereka ke dunia kita, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Asas utamanya begitu dalam mendidik anak kita. Kalau saya bilang asas utama pendidikan kita itu langsung dengan bawalah dunia mereka ke dunia kita, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Itu ya Bapak. Oke. Asas utama pendidikan anak kita. Ya enggak tak doain masuk surga. Ya, asas utama pendidikan kita. Belum kompak. Asas utama pendidikan anak kita, bawalah dunia mereka ke dunia kita, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Ya, kalau kita kan sudah melalui dunianya dia, walaupun masa lalu, paling enggak ya tetap ada samanya. Kan kita juga harus berpikir dunia sekarang kayak apa gitu ya. Tentunya berbeda juga. Kalau dulu kita mainannya pakai kulit jeruk, sekarang nggak pakai kulit jeruk.
Sekarang pakai HP, pakai apalagi ya HP ya. Kebanyakan begitu. Nah, kita nggak bisa menghindari itu. Nah, ini bagaimana kemudian bisa bermain menyenangkan anak-anak itu, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau bersama Hasan dan Husain, kemudian Rasulullah merangkak, Hasan dan Husain di atas punggung Rasulullah SAW. Ini adalah sebaik-baik tunggangan dan ini adalah sebaik-baik penunggang kuda. Nah, ini dilakukan Rasulullah, gambaran saja. Anak usia 0 sampai 7 tahun itu harus dibersamai bagaikan anak itu raja. Nah, kita memasuki dunia anak-anak itu, bermain dengan anak-anak itu, main bola, main kelereng, main apa dan sebagainya. Ternyata anak-anak sekarang itu tidak selamanya pakai HP puas. Anak saya ajak ke sungai, saya ajak ke sawah, dia lebih puas itu ternyata. Ya, mungkin sekarang ini dia itu hanya pegang ini karena bapaknya, karena ibunya nggak pernah ngajak anaknya ke sawah, ke sungai, main apa, guling-guling itu, akhirnya dia hanya bertemankan hati. Kalau dulu bertemankan sepi, sekarang bertemankan hati. Nah, ini bertemankan hati. Nah, kita tahapan pertama itu, tahapan kedua bagaikan tawanan, begitu ya. Bagaikan tawanan. Tawanan itu punya hak. Anak kita punya hak, tapi tetap didisiplinkan. Itu di tahun 7 tahun yang kedua, usia 8 sampai 14 tahun. Bagaikan tawanan. Tawanan itu kan dia punya haknya tetap dikasih, tapi dalam aturan yang agak ketat. Ya, agak ketat, yang didisiplinkan. Biasanya ada perlawanan juga, tapi kita juga dengarkan. Ya, yang namanya tawanan, haknya tetap harus diberikan. Kemudian tahun 7 tahun yang ketiga, usia 14 tahun sampai 21 tahun, jadikanlah dia sebagai sahabat. Ya, jadikanlah dia sebagai sahabat. Sebenarnya saya ingin menerangkan hal yang lainnya, cuma yang umum biasanya gitu ya. Nah, jadikanlah dia sahabat. Jadi usia segini ini babu, sekarang kelihatannya maju kelihatannya. Ya, nggak patokannya Nabi tahun ini ya, ada majunya. Ya, ada majunya. Usia yang sudah dia bisa berpikir, dia punya referensi dan lain sebagainya. Di usia-usia seperti itu, anak itu menunjukkan jati dirinya. Maka nggak boleh kita perintah-perintah. Ya, kalau kita mau minta tolong, itu harus dengan cara berpikir bersama, sebagaimana sahabat kita. Contoh, mohon maaf ibu, kita itu sering mungkin ya, sering seperti ini. Dek, ini tuh sudah mau siang. Kenapa belum bersih kamar, belum nyapu lantai, belum apa dan sebagainya. Ibunya itu kayak berita gitu ya, kayak berita pagi gitu ya. Itu banyak banget yang diungkapkan. Kira-kira anaknya melakukan apa yang diomongkan oleh ibunya enggak? Enggak ya? Iya. Tapi kalau saat gak prodi kayak gitu, kemudian anaknya diajak berpikir, kalau pagi kok kita kayak gitu ya, itu sudah telah ke sekolah, kamu sudah telah sekolah, kita sebaiknya ngapain? Bagaimana? Akhirnya dia usulnya jangan kemudian semua usul kayak gitu, itu teori, jangan digituin. Anak usul didengerin. Sebagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih putranya, siapa bu? Ismail. Ketika kata Gusba, Ishak. Ada perbedaan itu. Ismail ya, umumnya Ismail umumnya Ismail. Nah, Ismail ketika itu bala rumah saya. Ketika anak itu sudah usia belasan tahun, sudah diajak berjabat dengan bapaknya. Ketika itu bapaknya bilang, ya Bunaya, wahai anakku yang tersayang, ya, ini alam firmanami ani akbar bukan panggil madatar. Sungguh aku di malam hari dalam tidurku. Kalau dalam bahasa kita, aku bermimpi gitu aja. Aku menyembelih kamu. Panggil madatar. Bagaimana menurut pendapat? Wahyu ini Bapak Ibu, diskusi dengan anaknya. Wahyunya didiskusikan. Kalau kita itu kadang merintah anak kita bukan wahyu, bukan hadis, bukan apa, bukan instruksi presiden juga gitu ya. Tapi kadang-kadang langsung kita tanpa ada dialog antara kita dengan anak kita memerintahkan itu semuanya. Betul ya? Ya. Mohon maaf,
sekiranya tadi setiap pagi yang ibu bilang kamu harus nyapu, kamu harus gini, kamu begini, itu bilangnya, mohon maaf ya Dek, ibu pagi hari ini tuh harus nyuci pakaian, harus Bapak benerin ini jahitan pesanannya Bapak ini, tapi kok ibu belum sempat nyapu halaman, beres Bu. Mungkin begitu dia. Kalau diperintah nggak bisa, betul nggak? Kalau diperintah itu biasanya yang keluar salahin gokron, betul nggak? Salahnya kamu suruh. Kalau nggak suruh sebenarnya tadi sudah punya niat. Kalau disuruh-suruh nggak mau. Itu di usia yang sudah gede. Ya dia ingin menunjukkan identitasnya, bahwasanya dia merasa perlu dihormati, perlu dihargai. Tadi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dipahami tadi. Sudah selesai ya. Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kalau 5 menit lagi, begini Bapak Ibu, ada satu hal yang memang perlu kita lakukan di awal. 0 sampai 2 tahun itu akidah anak kita harus kuat. Akhlak anak kita juga dibiasakan dengan kebiasaan yang bagus. Bondingnya ibu terhadap anak harus lekat. Karena di dalam surat Al-Imran tadi, maka sampai usia 2 tahun. Pak Bisolu anak ini gitu ya. Ya sampai 2 tahun ini betul dengan ibu kalau pas ini. Tapi bapaknya juga menyayangi ibu, mensupport ibu sebagaimana saat Anda tadi. Kemudian di usia 3 sampai 6 tahun harus dekat dengan dua-duanya agar anak tahu karakter lawan jenisnya. Gitu ya. Dan itu anak bebas untuk ikhtilaf karena belum dosa. Yang laki dengan perempuan boleh. Usia berapa? 3 sampai 6 tahun. Ya sampai 6 tahun. Dan nanti 7 sampai 11 tahun. Ya 7 sampai 11 tahun itu yang bapak dengan anak laki-laki dengan bapaknya, anak perempuan dengan ibunya, diajari gender. Saya takut nanti dia gendernya keliru. Sekarang ini banyak kecelakaan begitu Ustaz, gendernya keliru. Ini harus kita betul-betul dampingi dalam pertumbuhan anak kita. Masa Bu, orangnya tatoan, isinya merdeka itu rambutnya panjang. Saat ditanya mau kemana Mas? Mau ke situ. Kayak gitu. Karena salah gender. Gender dengan seks beda ya Bu ya. Bedanya apa? Gimana? Enggak kebalik Bu. Kalau gender itu orientasi yang laki-laki itu biasanya kayak gini, yang perempuan biasanya kayak gitu. Kalau seks itu jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Ini pelajaran psikologi nanti. Ini di usia tadi gendernya harus dikuatin. Di usia 6 atau 7 sampai 11 tahun dikuatin. Gendernya harus dikuatin. Kalau yang sebelum itu nanti membaur nggak apa-apa. Yang kenal, wah anak laki-laki itu kayak gitu ya, anak perempuan kayak gitu. Nah, kalau ada anak laki-laki atau ada suami yang saat ini menikah acuh kepada istri, biasanya dulu nggak pernah bermain dengan perempuan waktu kecil. Nah, atau sebaliknya, perempuan kok kiranya manja, nggak tahu tentang laki-laki, mungkin masa kecilnya juga nggak pernah bergaul dengan anak laki-laki. Sehingga perempuan nggak paham laki-laki, laki-laki nggak paham perempuan. Mungkin bisa jadi kecelakaannya dulu. Nah, kalau sudah terlanjur istighfar ya. Begitu. Nah, kemudian bisa 11 sampai 14 tahun nanti yang bapak dengan anak perempuan, yang ibu dengan anak laki-laki, biar dia tahu dan mengidolakan orang tuanya yang lawan jenis agar terjaga di usia itu. Setelah nanti balik baru dia ada lawan jenis yang dia miliki. Nah, begitu kira-kira tahapan-tahapannya. Mohon maaf kalau banyak kurang banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.